Hmm. Ya, ya Bang.
Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa cek salah satu? Ya, terdengar jelas, Bu. Jelas, Iya, jelas. jelas. Terdengar dengan sangat jelas. Oke, terima kasih. Ini hari Sabtu ya, weekend. Oke, kita tunggu 2 menit lagi buat nunggu teman-teman yang lain buat join ya. Oke, karena waktunya sudah 10:07, mari kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pendidikan super unggul hari ini akan diisi oleh pakar IT dari Adira Finance dan dari dosen Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta. Pengisi hari ini yaitu dari Adira Finance sebagai Senior Data Engineer, yaitu Mas Naufal Faiz Alfarizi, Sarjana Teknik dan Magister Informatika. Sedangkan akan dipandu oleh Mas Haidar Zafran dari Universitas Siber Muhammadiyah sebagai dosen UI UX Design. Oke, untuk teman-teman yang akan menyelesaikan pendidikan super unggul hari ini, kalian bisa menyelesaikan sampai akhir karena ada door prize langsung dari pemateri, beda dari ITTS ya. Jadi ini dari pemateri langsung. Jadi kalau kalian menyelesaikan sampai akhir, kalian bisa mendapatkan door prize langsung, baik itu apa namanya ya, voucher untuk mengikuti kelas atau giveaway langsung, entah itu OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Pokoknya selesaikan sampai selesai karena ini weekend yang mungkin akan yang paling seru dari yang lain, dan ini teman-teman yang mengisi adalah teman-teman yang super keren dari pakarnya. Pokoknya kalian harus ulik-ulik sampai habis kenapa mereka bisa menjadi pakar IT dari UI UX Design dan Data Engineer. Oke, ini mungkin salam dari Mintek. Selanjutnya akan dipandu oleh Mas Haidar Zafran selaku dosen dari Universitas Cyber Muhammadiyah dan pakar UI UX Design. Bisa dimulai, Mas Haidar. Oke, bisa. Terima kasih Ibu Zidni yang telah membuka acara pada hari ini. Selamat pagi semua teman-teman. Saya pengen melihat wajah-wajahnya semua teman-teman di ITTS Tangsel semuanya. Bisa dibantu on-cam semua? Oke, mungkin bisa dibantu reaksinya semua, jempolnya. Saya pengen lihat semuanya, semangatnya teman-teman di ITTS Tangsel seperti apa. Oke. Semangat, Kak. Semangat. Oke. Ini ada berapa ini? Semuanya ada 26 ya. Oke, 26. Ini teman-teman mahasiswa baru semua ya? Atau ada yang sudah semester lama? Mahasiswa tahun ini baru.
Baru ya? Baru semester berapa kalau boleh tahu teman-teman? Nanti Agustus semester 1, Kak. Oh oke, berarti ini belum mulai perkuliahan berarti ya? Belum. Oh udah ada yang semester 4. Dari Putri. Putri, oh ada ceweknya juga ternyata. Mungkin bisa semuanya bisa dibantu on cam teman-teman. Biar kita bisa enak ngobrolnya. Kita pada pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, kita sharing-sharing. Kita tidak bermaksud ada, oh ini senior, ini junior, kita menggurui atau seperti apa, kita tidak ada. Kita sharing-sharing semuanya. Oke ya? Setuju semuanya ya? Oke. Setuju, Kak. Oke, bisa dibantu semuanya untuk on cam teman-teman sebelumnya. Oke, biar bisa melihat wajah-wajah teman-teman semua di ITTS Tangsel. Oke, izin ada off cam lagi di tempat kerja. Oh, ada yang sambil kerja juga. Oke, luar biasa. Semoga lancar pekerjaannya Mas Willy ya. Oke, baik, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Bapak Profesor Dr. Wirawan Wijaya, atau yang mewakili. Yang kami hormati juga teman-teman seluruh sivitas akademika, rekan saya Zidni dan rekan saya Bapak Noval Alfarizi, dan pastinya mahasiswa ITTS Tangerang Selatan yang berbahagia. Oke, baik, tak kenal maka tak sayang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Jafran Hidayatullah. Bisa dipanggil Haidar saja, nggak apa-apa. Mungkin bisa manggil Pak atau Mas atau Kak, silahkan agar lebih akrab teman-teman ya. Home base saya di Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta, sebagai dosen sistem informasi. Di sini ada yang dosen sistem informasi, teman-teman? Mungkin bisa on mic? Ada sistem informasi? Atau mungkin dari informatika mungkin? Oke, Mas Hafiz ini dari awal aja aktif sekali. Ayo teman-teman juga aktif juga dong. Jangan kalah sama Mas Hafiz ya. Oke, dari Mas Hafiz tadi dari sistem informasi Mas Hafiz ya? Informatika. Oh, informatika. Oh, ya, informatika ya. Oke, baik. Saya asli Jogja, teman-teman. Asli Jogja. Orang tua saya yang bapak dari keturunan Aceh, ibu saya dari Gunung Kidul, dan saya domisili Gunung Kidul. Kemudian saya bertemu istri saya. Istri saya asli Kulon Progo, Yogyakarta. Mungkin ada yang dari Jogja juga, teman-teman? Ada kan di Jogja? Paling jauh dari mana ini? Paling barat deh, paling barat dulu. Ada yang dari Sumatera mungkin? Oke, dari Sumatera ada yang angkatan, Mas Bapak Edi Kartono, dari Sumatera mana ini Bapak? Kerja di Riau, oke. Kerja di Riau, oke. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, oke. Sumatera Selatan, ada yang dari Jawa Barat, Mbak Putri dari Jawa Barat. Mungkin ada yang dari arah ke timur lagi. Siapa lagi yang paling timur siapa? Ada yang mungkin dari NTB, NTT, Sulawesi, mungkin dari Papua. Adakah teman-teman di sini? Oke, rata-rata dari Tangerang semua nih berarti ya? Oke. Ayo dong semangatnya, kita tepuk tangan dulu ya, biar semangat pagi-pagi. Kita tepuk tangan dulu semua. Semangat. Semangat ya. Jangan lemes dong, ini udah pada sarapan belum ini tadi pagi? Oke, ini pada malu-malu ya, pada balasnya di chat ini ternyata teman-teman. Oke, baik kalau gitu saya mulai langsung share screen aja teman-teman ya. Share screen materi pada pagi hari ini. Oke, untuk tema pada hari ini, pagi ini, Journey to Build Career as a Data Engineer. Bagaimana kita memulai karir sebagai data engineer seperti itu. Oke, ada satu slide pertama yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Oke. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah masuk jurusan IT. Saya orang IT dan saya menyesal. Ada yang merasa salah jurusan bisa angkat tangan? Bisa on cam? Ada yang merasa salah jurusan mungkin teman-teman? Adakah di sini? Kalau nggak ada sih baik-baik aja. Oke, fine-fine aja berarti ya. Oke. Bagaimana? Masih baru merasakan. Oh, masih baru, belum merasakan ya. Jadi masih benar-benar fresh ya. Mungkin nanti kita bisa memberikan gambaran dunia IT itu seperti apa. Bagaimana kuliah itu seperti apa. Oke. Jadi penyesalan saya pertama kali sebagai mahasiswa IT itu adalah saya adalah menyia-siakan kesempatan yang ketika dulu saya S1 kita dapatkan. Ada suatu cerita teman-teman seperti ini.
Saya dulu S1 kira-kira semester 5, semester 6 itu sekitar tahun 2013 saya masuk. 2013 sih teman-teman, apa ini, SMA, SMP mungkin? Atau masih ada yang SD? SD. SD ya? Waduh, saya udah tua sekali berarti. Oke. Ketika saya S1, mungkin saya berbagi sedikit teman-teman ya. Ketika S1, ada teman saya namanya Nurrohman, dan satu namanya Reza Gama. Kita bertiga itu selalu kemana-mana bareng. Kita kuliah bareng, kita makan bareng, kita istirahat di kosnya pun ketika kita ada berkuliah pun kita bareng. Pada suatu hari, kita itu nggak ada yang bisa ngoding, teman-teman. Bedanya kita bertiga, saya dari jurusan SMA yang saya benar-benar dasar coding itu saya tidak tahu sama sekali. Kemudian Nurrohman, dia dari jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, sedikit tahulah tentang pemrograman saat itu mungkin yang kita kuasai pun baru CSS, C++ dasar seperti itu. Kemudian ada Reza Gama itu juga teman saya. Dia juga lulusan SMA. Saat itu tahun 2014 ada teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendengar, ada pembukaan Gojek besar-besaran kantor Gojek itu di Jogja bagian IT-nya. Teman saya dua itu ngajak saya untuk, oh ayo Mas Haidar, kita kerja bareng, kita modal nekat. Dia bilang gitu. Dia tidak bisa ngoding, dia tidak tahu hal pemrograman seperti apa, tapi dia punya dasar untuk logikanya dia baik, logika flow-nya dia jalan. Dia sudah menguasai untuk flowchart-nya seperti itu. Oke, mohon maaf sebentar ya teman-teman ya. Oke, baik. Seperti itu. Kemudian di antara teman-teman kita bertiga, cuma dua teman-teman, Reza dan Nurrohman yang berani. Karena saya merasa, oh, saya nggak bisa ngoding. Saya kalau misalkan masuk menjadi programmer, saya juga akan sia-sia. Saya mau jadi apa? Paling cuma dibully masuk situ. Karena saya nggak bisa pemrograman. Dan nekatnya teman-teman, Nurrohman dan Reza ini, mereka lolos seleksi. Dan ternyata seleksinya itu tidak suruh ngoding. Hanya logika-logika ringan saja. Dan asalkan teman tahu, sekarang mereka sudah jadi apa? Reza Gama itu dia sudah sebagai senior developer di Gojek. Dia yang kalau teman-teman buka aplikasi Gojek tuh ada namanya GoTicket. Nah itu dia yang buat. Pernah dengar ya? Nah dengar. Oke, itu Reza Gama yang buat. Sekarang udah jadi senior, udah jadi kepala di Gojek, di kantor Gojek. Kemudian Nurrohman, teman-teman di sini ada ikut di coding nggak? Ada. Oke, tapi pernah mendengar di coding ya? Oke. Pernah join. Ikut coding. Nah, kalau misalkan pernah mendengar Nurrohman, nama Nurrohman, nah itu dulu teman saya kuliah saat S1 dulu. Dia dulu daftar Gojek, dia nggak bisa ngoding. Dia nggak bisa ngoding. Dia belajar learning by doing di situ. Dan dia akhirnya sekarang bisa menerapkan ilmu tersebut di dalam pekerjaan sekarang. Dia sekarang menjadi tutor atau pengajar di coding seperti itu. Nah, kenapa saya bilang penyesalan itu terbesar saya? Nah, karena penyesalan saya itu adalah tidak memanfaatkan peluang dengan baik, teman-teman. Dan saya pengen teman-teman setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, ambillah. Mau bisa, mau enggak itu diambil dulu. Kita bisa learning by doing setelahnya. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman ya? Paham. Oke, masuk ya? Oke, baik. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ternyata udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 1 tahun merasa nggak cocok coding nih atau pemrograman. Pak, saya ternyata udah masuk jurusan IT, ternyata saya nggak bisa ngoding, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya tetap pengen nih kerja di dunia IT. Apakah bisa, teman-teman? Jawabannya adalah bisa. Jadi gini, IT itu tidak selalu menjadi programmer. Walaupun secara fundamental, teman-teman, kita itu harus paham flow sebuah sistem. Dan image anak IT itu adalah coding secara umum. Image-nya ya, image orang lain ya, orang awam, itu adalah coding. Tapi apakah selalu menjadi programmer? Tidak harus. Banyak hal yang kita lulusan IT itu menjadi seperti software analis, tester, bug tester, cyber security, ada seperti forensik digital, biasanya kayak itu di kepolisian teman-teman juga ada. Kemudian kalau yang teman-teman suka ngulik database, ada bisa big data developer. Bagaimana? Machine learning. Oke, betul, machine learning, AI, betul. Apalagi kalau misalkan Mas Hafiz benar-benar belajar machine learning, wah itu skill IT yang sangat diperlukan sekali untuk teknologi saat ini ya. Oke, misalkan, oh Pak, saya nggak bisa coding nih, saya nggak jago pemrograman, saya nggak bisa jago back end. Oke, teman-teman bisa belajar UI UX. Banyak tuh mahasiswa saya.
yang Pak saya kayaknya nggak salah jurusan, saya tak pindah jurusan aja lah. Saya senangnya desain. Oke, bisa teman-teman bisa menjadi UI UX designer, bisa menjadi Android developer seperti itu. Kalau misalkan yang senang marketing, bisa kayak Mbak Zidni, bisa jadi pengembang SEO dia, pengembang SEO, kemudian bisa jadi desainer, layouter, ada konten kreator. Kalau mungkin zaman dulu teman-teman, bagaimana? Game developer bisa ke IT. Oke, game developer juga bisa. Dulu teman saya kuliah namanya Sandy, kalau nanti Mas Hafiz nyari, ada namanya Sandy, itu dia menjadi game developernya di Gameloft. Itu juga lulusan IT juga. Bisa ya? Oke, kalau zaman dulu mungkin image-nya, oh orang IT itu blogger, nulis-nulis apa, konten-konten di blog, apapun ditulis. Seperti ada lagi kayak web designer, kemudian digital marketing, dan kemudian misalkan yang pengen seperti Mas Noval, ada namanya data engineer, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, harus kita ubah dulu persepsi, ubah pola pikir, dan ada satu formula yang ingin saya bagikan ke teman-teman ketika teman-teman merasa ini bukan passion-nya teman-teman semua, saya salah jurusan. Ada satu formula. Formulanya adalah, kadang kita itu, kita itu begitu pesimis teman-teman, dan menganggap remeh diri kita sendiri. Dan selalu bilang, saya kan hanya lulusan SMA, saya nggak ada basic coding, pengetahuan saya tentang komputer itu masih tetek, beda dengan teman-teman lain yang dimana mereka itu lulusan SMK, IT, multimedia, kemudian ada TKJ dan lain-lain, yang dimana mereka itu sudah lebih tahu dunia IT. Seperti itu. Nah, mana mungkin saya bisa seperti mereka? Saya juga udah seumur segini, gimana mau belajar, harus nyambi kerja juga, nyari uang, aktivitas saya sudah penuh, belum lagi kegiatan organisasi yang harus saya selesaikan di kampus, seperti itu. Banyak hal seperti itu. Sampai akhirnya mindset kita itu, mikirnya hanya, terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita lupa dengan tujuan dalam kuliah adalah belajar, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Seperti yang tujuan PSU pada hari ini, PSU tujuan pendidikan super unggul adalah membangkitkan semangat belajar mahasiswa teman-teman mahasiswa semua di kampus. Nah, kita harus tahu dulu nih, tujuan kuliah kita itu apa sih? Oke, ada yang bisa sebutkan tujuan kuliah? Gelar. Tujuan kuliah apa? Pasti teman-teman masuk ITTS punya tujuan dong. Masuk cuma pengen, aku cuma pengen masuk aja nih, pengen gaya-gayaan aja nih. Ternyata masuk ITTS biar bisa update story mungkin. Mendalami ilmu. Ketemu Profesor Oke. Pak Ono. Menambah relasi. Nah, ini Mas siapa nih yang ngomong nih? Sebentar. Jadi, Bapak Edi. Oke. Mungkin bisa ambil on cam ya, biar saya bisa lihat nih, Pak Edi. ini saya sudah on cam ini. On cam, oh ya maaf. Oke, Pak Edi tadi jawabannya apa? Bisa menambah ilmu dan juga mengembangkan relasi. Menambah ilmu dan mengembangkan relasi. Oke. Kedua, siapa lagi mau menjawab? Ayo, teman-teman harus aktif nih di ITTS. Bisa jadi pakar IT, Kak. Pakar IT, oke. Pakar IT ya, seperti apa yang Mas Hafiz ingin terapkan? Pakar di apa aja guys, bisa di cyber security, bisa di jaringan dan forensik gitu. Forensik digital ya? Oke, ada lagi, baru 2 nih. Ini ada teman-teman ada berapa nih? Ada 27, masa cuma 2 nih yang jawab? Ayo nih, mana semangatnya teman-teman Tangsel nih? Apa tujuan kuliah teman-teman semua di sini? Harus menjawab dong. Memperbaiki hidup. Memperbaiki hidup. Kalau boleh tahu kemarin hidupnya kenapa kalau boleh tahu Mbak Putri? Belum stabil. Stabil. Belum stabil kenapa? Masalah asmara, finansial atau apa? Ekonomi. Ya, oke. Jadi ingin Mbak Putri ini tujuan kuliahnya masuk ITTS Tangsel, ingin memperbaiki ekonomi dengan nanti finansial yang lebih baik lagi seperti itu ya? Oke. Oke, enggih. Oh, enggih ini Mbak Putri asli mana ini kalau boleh tahu? Jawabnya enggih ini orang Jawa ini ya? Iya. Mana? Di daerah mana Mbak Putri? Jawa Timur. Oh, Jawa Madiun. Timur. Oke. Oh, Madiun ya. Berarti sering kalau pagi makan pecel, siang pecel, sore pecel, malam pecel gitu ya. Oke, udah ada 3 nih. Saya pengen dengar teman-teman satu lagi dari ITTS Tangsel. Apa tujuan kuliah teman-teman semua?
Satu lagi. Masa cuma 3 nih? Ayo. Pada mata kuliah PSU ini, teman-teman dituntut untuk aktif, untuk dapat berbicara, menyampaikan pendapatnya teman-teman semuanya. Apapun itu, tidak ada yang salah. Oke, apalagi satu lagi. Tujuan perkuliahan. Menciptakan lingkungan yang sefrekuensi, Pak. Menciptakan lingkungan yang sefrekuensi. Oke, baik. Saya simpulkan ya teman-teman ya. Dari jawaban semua teman-teman tadi benar. Tidak ada yang salah. Tujuan kuliah itu ada beberapa aspek teman-teman. Pertama adalah pendidikan dan pengetahuan. Banyak orang itu untuk memilih kuliah dengan tujuan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan pengetahuan yang mendalam di bidang yang diminati. Kayak teman-teman sekarang di bidang IT. Ada informatika, ada sistem informasi. Kemudian ada satu lagi apa teman-teman di Tangsel tuh jurusannya? Saya lupa. Teknologi informasi. Oke, teknologi informasi. Oke. Kedua, ada namanya tadi seperti teman-teman yang sampaikan tadi, karir dan keterampilan. Banyak orang kuliah itu untuk mempersiapkan diri mereka untuk memasuki pasar kerja. Dengan memiliki kualifikasi yang diperlukan teman-teman. Mereka berharap bahwa gelar kuliah itu akan membuka pintu untuk peluang kerja yang lebih baik lagi. Setuju ya? Oke, kemudian ada pengembangan pribadi kayak jawabannya tadi Pak Indra kalau nggak salah yang UKM tadi ya, maaf. Yang menciptakan lingkungan tadi Pak Indra bukan ya? Atau Pak Edi tadi? Iya, saya Pak Indra. Oke, Bapak Indra. Oke, tujuan dari Bapak Indra adalah pengembangan, masuknya adalah ke pengembangan pribadi. Yang dimaksud di sini adalah kuliah itu dapat memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Misalkan ternyata Pak Indra di semester 2 atau 3 pengen membuat UKM jaringan komputer atau unit kegiatan mahasiswa tentang internet security. Itu teman Mas Indra kumpulkan semuanya, jadiin komunitas kampus, belajar bareng. Itu akan menjadi suatu yang menghasilkan. Oke, setuju ya? Oke, bisa? Bisa, insya Allah. Bisa, oke. ITTS Tangsel harus optimis seperti Mas Indra seperti itu. Oke ya? Kemudian tujuan kuliah yang keempat, itu adalah penelitian dan inovasi. Bagi teman-teman nanti yang senang research, senang membuat jurnal atau apa, itu bisa dikembangkan melalui situ, melalui penelitian dan inovasi. Kemudian yang kelima, ada yang lebih ekstrim ini. Kelima, tujuan kuliah ada seseorang itu ada yang pencapaian pribadi dan prestasi, teman-teman. Nah, mereka itu ingin menguji kemampuan mereka sendiri, mengatasi tantangan akademik, dan mendapatkan pengakuan atas upaya mereka melalui gelar yang diperoleh. Ada yang pengen, aku tuh gelarku Eskom, masa aku dikasih kerjaan suruh ngetik, misalnya ada seperti itu ekstremis, ada juga ya seperti itu. Dan saya juga punya teman yang seperti itu. Dia merasa dia lulusan IT dan dia bisa pemrograman, dia bisa cyber security segala macam, disuruh hal yang remeh-temeh tidak mau. Dan itu jangan dilakukan teman-teman ya. Kita harus low profile dimanapun itu. Setinggi-tinggi kita tetap berpijak di bumi. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Jadi mulai hari ini teman-teman, jika ada yang seperti itu, merasa tertinggal dan salah memilih program studi, itu mulai hari ini kita ubah mindset kita. Justru kita yang masih muda ini, kita punya tenaga yang besar. Kita punya mimpi yang banyak, masih banyak hal yang bisa kita raih. Kemudian bagaimana ya sudah berumur? Saya sudah umur 40 tahun, saya sudah umur 30 tahun. Nah, tandanya kita punya banyak pengalaman, kita lebih banyak punya pengalaman. Dan dari pengalaman tersebut, teman-teman bisa mengejar mimpi-mimpi selanjutnya. Nah, ini bisa dicatat teman-teman ya. Mungkin bisa dicatat semuanya. Sukses itu adalah hak semua orang. Tapi tidak semua orang itu mau memperjuangkan hak-haknya. Setuju semuanya? Oke. Oke. Jadi jangan pernah menganggap remeh diri kita ya teman-teman, karena kita merasa jauh dari teman kita, lantas kita merasa tertinggal seperti itu. Itu tadi yang set pertama. Saya nggak banyakin materinya. Saya cuma sebagai sharing aja, memantik untuk teman-teman biar lebih semangat lagi dalam perkuliahan. Oke, ada pertanyaan selanjutnya teman-teman. Skill IT paling dicari di masa depan. Tadi udah teman-teman sebutkan, ada kayak game developer, ada mobile developer, ada mungkin UI UX, kemudian ada data engineer seperti Mas Noval, kemudian ada big data developer, banyak macamnya. Dan sekarang
ada tugas yang harus teman-teman lakukan di slide ketiga. Ini di slide ketiga sudah kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan. Oke, sekarang teman-teman buka aplikasi HP teman-teman, baik yang Android maupun yang iOS, ada beberapa aplikasi di situ. Saya menyimpulkan tadi malam saya mencari di hasil-hasil ini kalau salah bisa dikoreksi teman-teman semua. Di Play Store ada 3,6 juta aplikasi dari pengguna Android. Di App Store ada 1,7 juta aplikasi. Kita bayangkan teman-teman, ada berapa juta UI UX designer, berapa juta developer mobile atau developer Android, developer iOS, berapa jumlah untuk developer di mobile, smartwatch, itu tadi belum smartwatch juga ya. Nah, berapa? Ada nggak peran teman-teman di situ? 0,1%-nya aja. Ada nggak aplikasi teman-teman yang buat di situ? Nah, goal-nya ada ya? Ada. Bentar, ada yang ngaji seperti ini. Siapa ini yang ngaji bocor? Siapa ini? Oke, ada yang baru pengajian ibu-ibu sepertinya teman-teman. Jadi bisa dibantu untuk di-mute dulu ya. Oke, mohon maaf yang belum di-mute, bisa di-mute dulu teman-teman ya, bisa dibantu mute. Oke. Ya. Baik. Nah, itulah teman-teman. Itulah yang saya sebutkan barusan. Itulah mengapa di masa depan pekerjaan sebagai IT salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan di era di mana hampir semua layanan itu membutuhkan peran sebuah aplikasi. Saya pengen tanya di sini, adakah teman-teman yang sudah pernah membuat aplikasi dan sudah diunggah di Play Store atau di iOS? Ada. Oke, dari Pak siapa ini? Pak Edi Kartono ya? Ya. Oke, Pak Edi Kartono, kalau boleh tahu apa Pak aplikasinya namanya? Cuman web view aja sih. WebView ya? Namanya apa? Enggak ada lagi sekarang. Oh, udah nggak ada. Oke, baik. Nggak Udah apa-apa. lama, udah sekitar 2 tahun mungkin. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Pak Edi. Ada teman-teman yang lain juga yang sudah mencoba membuat aplikasi-aplikasi dan diunggah di Play Store ataupun di iOS. Adakah? Oke, jadi baru Pak Edi ini ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika kita membuka aplikasi di handphone kita masing-masing, misalkan anggaplah aplikasi Gmail, di mana itu untuk mengirim surat atau tugas, atau mungkin aplikasi YouTube untuk kita mencari video seperti itu. Nah, saat menggunakan aplikasi tersebut, ada dua hal itu yang kita lakukan, teman-teman. Pertama ada melihat, dan kedua adalah menyentuh. Melihat dan menyentuh. Saat kita menggunakan, ketika kita merasa nyaman, ada orang yang berjasa, teman-teman, di balik itu semua. Salah satunya mereka adalah seorang UI UX designer. Ada juga Android developer. Nah, itu sebagai contoh, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa terjun di situ, bisa menjadi front end, bisa menjadi back end, apapun itu. Teman-teman kembangkan, teman-teman nggak usah takut, aku akan gagal atau apapun itu. Yang penting kita adalah action, mencoba. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita dapatkan dari pengalaman, kita coba, kita terapkan. Percuma kita dapat ilmu, tapi kita tidak kita terapkan. Oke, setuju ya teman-teman ya? Oke, setuju. Oke. Nah, ini contoh untuk di aplikasi Android. Ada segini banyak. Harusnya dari teman-teman ITTS Tangsel ada yang berperan di sini juga. Masa dari sekian juta nggak ada satupun peran teman-teman di sini. Tadi untuk Mas Edi, semangat terus. Saya mendukung semuanya Mas Edi, oke? Dan semangat teman-teman semuanya di sini. Siap. Oke. Walaupun seperti yang saya pesan di awal tadi, di dunia IT itu tidak harus menjadi seorang programmer, tapi setidaknya secara fundamental kita bisa tahu dulu tentang flow-nya seorang programmer seperti apa. Tahulah bahasa C++, tahu Python, tahu HTML, dasar-dasar nggak apa Java, jalannya. Pelajari teman-teman. Mana passion teman-teman nanti yang sekiranya paling sesuai. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke data engineer, teman-teman.
data engineer adalah sebenarnya yang akan mengisinya adalah Bapak Noval Alfarizi, rekan saya. Tapi akan saya sampaikan sedikit teman-teman. Akan saya sedikit. Apa peran dan tanggung jawab seorang data engineer? Nah, yang pertama, keahlian yang diperlukan untuk menjadi data engineer itu adalah meliputi pemahaman yang kuat tentang konsep database, teman-teman. Pemrograman, misalkan Python sama SQL. Kemudian alat-alat pengolahan datanya, seperti ada Apache, ada Hadoop, ada Spark, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada soal pengelolaan infrastruktur seperti milik Amazon atau AWS. Kebetulan ini pemateri kita Bapak Noval, dia juga bersertifikasi sebagai AWS juga di Amazon. Kemudian ada Azure segala macam. Nah, dan pemahaman tentang keamanan dan privasi data. Kemarin belum lama juga ada berita yang lagi booming tentang salah satu bank syariah di Indonesia yang katanya terserang ransomware ya teman-teman ya. Dan saya adalah salah satu korbannya, tidak bisa transaksi selama seminggu. Ada teman-teman di sini yang kena juga mungkin? Berarti aman semua ya? Oke. Nah, jadi dapat dikatakan teman-teman, data engineer itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses data. Mereka itu memiliki keahlian dalam merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur datanya yang diperlukan untuk analisis data dan aplikasi berbasis data. Itu seperti itu teman-teman, mungkin sedikit dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Noval Alfarizi selaku pemateri kita pada hari ini. Mungkin saya bacakan sedikit untuk profilnya Bapak Noval Alfarizi teman-teman ya. Bapak Noval Alfarizi ini beliau adalah seorang data engineer yang saat ini di Adira Finance. Selain itu, beliau juga seorang big data analis. Pernah bekerja juga sebagai lead data engineer. Nah, salah satunya itu di PT Solusi 247. Beliau adalah founder atau CEO juga dari Dokter Teknologi. Saya dulu awal mula belajar UI UX, salah satunya juga dari Bapak Noval ini. Beliau yang mengajari saya tentang UI UX dan bisa menjadi UI UX designer seperti itu. Nah, oke, teman-teman, tidak lama lagi kita akan melanjutkan kepada pemateri Bapak Noval Alfarizi. Waktu dan ruang kami persilahkan. Silakan Bapak Noval. Baik, terima kasih Bapak Haidar telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa dari openingnya. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Aku izin share screen dulu. Oke, apakah suaraku udah terdengar jelas ya teman-teman semua? Jelas. Oke. Oke, udah terlihat ya? Baik. Tadi udah sedikit disampaikan sama Mas Haidar Jafran terkait dengan journey to build career as a data engineer. Jadi Haidar juga telah menyebutkan tentang bagaimana sih kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai mahasiswa dalam melakukan istilahnya perubahan dari masa lalu ke masa depan. Tentunya changes itu bukan waktu yang singkat. Changes itu memerlukan proses. Changes itu juga memerlukan yang namanya konsisten. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya konsisten menjadi seorang data engineer. Mungkin di sini ada profil singkat tentang saya. Saat ini saya di Adira Finance, betul yang disampaikan oleh Modar atau Mas Haidar Jafran. Saya experience di data engineer, data enthusiast, computer network research, AI and ML, serta IT developer. Mungkin buat teman-teman yang ingin ya silaturahmi bisa ke LinkedIn saya atau profil LinkedIn saya, bisa tanya-tanya di situ bagaimana sih kesempatannya, lalu apa aja sih step by step-nya untuk kita bisa masuk atau apply ke bagian data engineer di salah satu perusahaan di Indonesia. Lalu dari sini apa sih yang akan kita bahas? Untuk hari ini yang akan kita bahas terkait dengan data engineer itu ada beberapa poin terkait tentang what is data engineer, lalu
qualification and skill seperti yang udah disampaikan sama Mas Haidar. Lalu ada differently of them terkait perbedaan data engineer, machine learning, AI, dan data scientist, serta data analis. Lalu ada terkait dengan bagaimana sih path yang harus kita lalui untuk menjadi seorang data engineer, serta leveling salary yang akan kita dapatkan ketika kita sudah memulai karir sebagai data engineer. Mungkin dari teman-teman terlebih dahulu ada yang ingin disampaikan nggak? Maksudnya ada yang keresahan nggak dari kalian, kayak apa sih misalkan data engineer tuh ngapain, engine, mesin, apakah ada hubungannya dengan mesin, atau ada teman-teman yang ya bisa dibilang kayak masih ambigu mendengarnya soal tentang data engineer. Mungkin bisa disampaikan teman-teman? Saya Kak, coba. Tapi Iya, ada boleh silakan. di luar topik Kak. Iya, boleh silakan. Jadi Kakak kan sekarang udah bagus profesional. Nah, apakah setiap harinya atau hobi Kakak belajar di data-data gitu terus, di IT terus, apa seharian kayak gitu atau ada hobi lain gitu Kak? Karena saya kayak orang bosen gitu Kak. Kadang Oh, bosen. iya. Iya. Betul, itu juga salah satu keresahan saya di bidang IT. Kenapa? Karena saya juga bisa dibilang ya bosenan. Kenapa bosenan? Bosenan itu perlu. Tapi kita harus tetap nentuin yang namanya skala priority dalam diri kita. Seperti misalkan prioritas Masnya itu sebagai data engineer atau IT networking. Tapi ketika kita jenuh, kita bisa research lagi nih terkait dengan bidang lain di dalam dunia IT. Seperti misalnya machine learning, UI UX, serta bagaimana sih implementasinya dalam dunia kerja. Tentunya nggak menutup kemungkinan kita juga bisa melakukan switch karir ke bidang lain yang masih satu rumpun dalam dunia IT. Begitu. Oh begitu ya Kak. Iya, Mas Hafiz Hilman. Mungkin dari yang lain ada lagi? Kita di sini sharing seperti yang udah disampaikan sama Mas Haidar Jafran, jadi kita tidak ada maksud atau niat menggurui atau bagaimana, karena kita berbagi itu tujuannya tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, tapi kita akan menambah relasi, koneksi, serta apa yang kita ingin capai di kemudian hari. Gitu. Oke, Mas Noval, ini ada satu pertanyaan dari teman yang tidak pengen disebutkan ini. Ada yang jawab saya. Waduh, siapa nih? Dia tidak ingin disebutkan, nggak tahu ini. Kenapa nggak mau disebutkan? Dia bertanya, Pak, minta tolong dong tanyain ke Pak Noval, gaji seorang data engineer itu berapa sih? Biar kita semangat belajarnya. Waduh, gaji seorang data engineer. Kalau itu nanti ada di slide. Akan ada stepnya, pembahasannya. Sebelum ke gaji, kita harus belajar tentang qualification and skill-nya dulu nih. Iya, nah ini ada yang ketawa ini. Tadi saya jawab gini sih. Iya. Gaji sebagai data engineer itu UMR, Mas. UMR Amerika tapi. Wah. Betul. Yang namanya pekerjaan tentunya kita simply kita pengen dapat gaji. Begitu aja. Betul. Oke, kita masuk ke topik kita di sini terkait dengan starting point. Di sini, who is data engineer? Kita akan bicara terkait dengan siapa sih data engineer. Seperti yang udah disampaikan tadi sama Mas Haidar, data engineer itu adalah salah satu orang yang make sure data atau memastikan data tersebut dapat digunakan untuk keperluan analisis, machine learning, AI, dan BI itu secara reliability, scalability, dan accessible. Jadi kita itu bertugas di belakang mereka. Kita bertugas bisa dibilang di belakang fase analisis, di belakang fase machine learning, di belakang fase AI, dan di belakang fase BI. Mungkin terkait dengan hal ini memang kita lebih banyak di belakang layar untuk mensupport kebutuhan teman-teman tadi. Karena apa? Karena kita akan menggunakan yang namanya create and manage data pipeline, sistem and arsitektur. Seperti yang sudah disampaikan, bagaimana kita nih data engineer itu memang lebih ke arah menciptakan manage data pipeline yang dimana data tersebut itu dapat digunakan secara terus-menerus, secara berkelanjutan.
Jadi dalam proses yang dilakukan oleh data engineer, itu ada yang namanya fase data streaming, dan ada yang namanya fase data batching. Data streaming itu adalah data yang sifatnya itu terus-menerus stream, berkelanjutan. Yang biasanya itu kita sering menggunakan Apache Kafka. Lalu untuk batching, itu prosesnya bisa dibilang kita dapat menganalogikan apabila ada request dari user, dari divisi tertentu, misalkan dari akuntansi atau dari manajemen, ada butuh data terkait dengan penjualan, terkait dengan perhitungan expenditure. Tapi jangan lupa, data engineer itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Bahkan dalam sebuah aplikasi, data engineer itu penting. Tapi selain penting, kita juga menyenangkan. Justru orang-orang data itu adalah orang-orang yang menyenangkan. Kenapa demikian? Karena kita bisa punya banyak relation ke berbagai divisi. Jadi kita bisa lebih dikenal. Jadi misalkan kayak ada divisi akuntansi nih, mau request data ini, data A, data B, data C. Dan itu pasti request-nya melalui tim data engineer. Lalu end state-nya atau endpoint-nya itu ada yang namanya BI tools. BI tools itu bisa dibilang masuk kategori business intelligence. Business intelligence itu menghadirkan sebuah dashboard atau bisa dibilang part of monitoring yang dimana data tersebut itu mengalir secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Seperti itu. Jadi bagaimana nih teman-teman, udah mulai ada ketertarikan nggak nih untuk menjadi seorang data engineer? Karena selain penting, kita juga menyenangkan. Begitu. Mungkin silahkan, ini Pak Edi sudah angkat tangan tadi. Oke, baik Pak. Jadi kan tadi diceritakan bahwa data engineer itu melayani ya teman-teman yang Betul. misalkan di divisi lain gitu kan. Nah, data engineer sendiri itu dapat datanya dari mana ya? Nah, begitu. Jadi kalau misalkan bicara data engineer itu dapat datanya dari mana? Tentunya kita ada yang namanya data warehouse. Data warehouse itu bisa dibilang gudangnya data, betul, gudangnya data. Dalam data warehouse kita bisa meng-create yang namanya view atau kita bisa meminimalisir lagi dengan yang namanya data mart. Nah, jadi proses secara bisnis itu sebenarnya kita nggak pernah jauh dari yang namanya front end dan back end. Front end itu kan menciptakan UI dan UX application, sedangkan back end itu menciptakan flow proses data seperti DAD, DFD, lalu DDL, serta data proses dari application sampai ke database system. Nah, kita mulainya data tersebut itu didapat dari hasil proses back-end yang disetor ke dalam data warehouse. Lalu, untuk proses kita nge-produce-nya dari data warehouse, kita buat yang namanya data mart. Begitu, Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi nih dari Mas Farid sepertinya. Aduh, Mas Farid, bagaimana? Oke, mungkin ada lagi. Mau nanya, Mas, boleh? Mas Maulana? Mau nanya, data engineering itu masuk jurusan apa ya? Sistem, apa teknik, apa informatika? Oke, terkait dengan bidang perkuliahan, aku sebelumnya mengambil di teknik komputer, tapi mengambil konsentrasi di bidang database pertama. Jadi memang dari sisi perkuliahan itu lebih masuk ke arah informatika. Karena dari informatika itu biasanya ada mata kuliah atau ada penjurusan yang terkait dengan DBA, Database Administrator. Mungkin bisa dikorek nih Mas Haidar selaku dosen di USM. Mungkin lebih relate nih kalau dijawab sama Mas Haidar sebagai pakar dari bidang. Oke, saya setuju sih, sepakat dengan jawabannya Mas Noval. Sebenarnya kayak seperti mau AI, bahasa pemrograman apapun, mau seperti data engineer, itu bisa dipelajari dari segala jurusan di bidang IT. Tinggal nanti kan kita bisa memilih konsentrasinya mau di bidang apa. Jadi untuk sebagai gambaran umumnya teman-teman ya, informatika itu adalah membuat programnya.
informatika itu membuat program. Kemudian sistem informasi itu adalah manajemen bisnisnya. Manajemen bisnis dari program akan diturunkan kepada konsumen itu seperti apa. Nah, kemudian selain itu ada seperti kayak manajemen security, ada manajemen data, segala macam. Itu semua jurusan hampir semua mempelajarinya. Jadi teman-teman jangan khawatir, aduh aku ternyata salah jurusan, harusnya aku pengen mengambil data engineer, tapi aku masuk jurusan lain. Tapi itu masih sama-sama IT, itu tidak menjadi masalah teman-teman. Teman-teman masih bisa mempelajari itu semua. Seperti itu ya? Oke, Kak. Oke. Terima kasih Mas Haidar telah bisa dibilang memberi pencerahan. Jadi jangan pernah takut salah jurusan, karena di data engineer teman-temanku juga ada yang dia tuh dari jurusan hukum bahkan kuliahnya, ada yang dia nih sarjana pertanian. Jadi memang kita nih bisa mengambil skill atau qualification point untuk menjadi seorang data engineer itu, atau skill programming itu bisa dari mana aja. Jadi tidak terpaku dalam bisa dibilang pendidikan, tapi pendidikan itu adalah hal yang penting karena itu merupakan fundamental utama. Oke, Ya, setuju maaf, sekali Mas. Iya. Satu lagi nih. Di ITTS nggak ada teknik informatika ya? Apa gabung ke mana ya jadinya itu ya? Teknik informatika. Oke, baik. Nanti kalau soal itu nanti bisa apa ya, kita kan? baik gimana? Teknik informatika itu masuk jurusan ke sistem, apa informatika, apa satu lagi tuh di ITTS ada 3 ya? Lupa. Oke, mungkin nanti yang bisa membantu menjawab adalah dari MC kita, dari Mbak Zidni yang dari ITTS langsung, karena saya dan Pak Noval ini adalah dari luar ITTS, Pak, seperti itu. Oh gitu. Ya, Dari oke. ITTS ya. Oh ya. Oke, soalnya kadang setiap kampus itu memiliki role yang berbeda-beda. Jadi memang misalkan gini, sama-sama kampus A dan kampus B memiliki kuliah sistem informasi, sama-sama tentang manajemen bisnis dan informasi. Tapi nanti materinya bisa berbeda-beda, walaupun ini itu sama, seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung ya ke Mbak Zidninya. Iya, iya. Makanya orang bingung, ada setiap universitas beda-beda jurusannya, ada teknik informatika, ya kan, ada sistem informatika, ada informatika sendiri gitu kan. Jadi kita mau ngambil jurusan tuh agak-agak bingung gitu loh, mau kemana sih yang ini gitu loh, yang bagus kayak gitu kan. Gitu. Baik, nanti cari kerjanya itu gampang gitu loh. Iya. Soalnya banyak yang bilang itu tuh sebenarnya jurusan serupa tapi tak sama gitu ya, Pak ya. Iya, itu dia, Pak. Iya. Nanti akan ada sesi curhat Mas Maulana terkait ini, kita bisa berkeluh kesah lagi karena itu keresahan kita memang sebagai mahasiswa. Oke, saya tambahkan sedikit ya Mas Maulana ya. Sebagai ini untuk gambaran apa bedanya teknik informatika dan sistem informasi yang ada di kampus kami. Kami mengajar seperti itu. Nah, kita sharing sedikit, mungkin agak out of the topic dari data engineer sedikit ya Mas Noval ya. Ya, silakan Mas Haidar. Oke. Pertama dari teknik informatika sendiri, tadi Mas Maulana betul ya? Iya, iya. Oke. Kalau teknik informatika itu, nah logika itu memiliki peran yang sangat penting Mas Maulana dalam perkuliahan di Surabaya ini. Misalkan bisa dilihat dari mata kuliahnya aja. Mata kuliah informatika itu ada matematika dasar, matematika diskrit, aljabar linear, statistika, kalkulus, matematika diskrit, kemudian keamanan sistem, struktur data, jaringan komputer, dan lain-lain. Nah, bukan hanya logika, namun membutuhkan ketelitian tingkat tinggi, teman-teman. Ketelitian ini yang bisa jadi fundamental teman-teman ITS semua dalam mengerjakan pemrograman atau coding. Nah, udah belajar coding atau belum saat ini? Belum. Oke, nanti semester pertama biasanya akan diajarin dasar-dasar fundamental flowchart biasanya. Flowchart, kemudian bagaimana sistem itu bekerja dengan kita. Ada namanya interaksi mata kuliah, interaksi manusia dan komputer atau IMK. Nah, setelah itu IMK nanti ada front end, ada masuk ke UI UX seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, ada namanya sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis manajemen. Begitu ya, menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen.
di jurusan ini kita itu akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan. Kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi anak sistem informasi, misalkan dikatakan berarti anak sistem informasi nggak merancang pemrograman dong, nggak coding dong, tetap coding sama saja. Nah, tapi pada umumnya jurusan sistem informasi ini mempelajari seperti manajemen proyek, user interface, user experience, interaksi manusia dan komputer, manajemen risiko, manajemen basis data, dan coding. Itu pasti. Seperti itu, Mas. Apakah sudah bisa sedikit menjawab? Ya bisa. Oke, baik. Oke, silakan dilanjut, Bapak Novel. Baik, sepertinya sudah tercerahkan ya, Mas Maulana, terkait jurusan perkuliahan yang harus diambil kalau misalkan kita ingin menjadi seorang data engineer. Ya, oke. Baik, ini saya lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas terkait dengan qualification point atau apa aja sih yang dibutuhkan untuk belajar, dan kita harus punya main skill atau skill utama seperti apa sih yang dibutuhkan untuk mengisi role sebagai data engineer. Yang pertama itu tentunya ada kaitannya dengan programming language yang dapat digunakan untuk melakukan proses manipulating, processing, and analyzing of data. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Haidar, terkait dengan programming language itu tentunya banyak, semuanya dapat digunakan, tapi kita harus mensubstansikan di mana programming tersebut dapat kita gunakan. Seperti halnya pada programming language dalam data engineer, itu umumnya yang paling banyak digunakan itu adalah Python pertama. Lalu nomor 2 itu adalah Java, lalu nomor 3 itu adalah Scala. Jadi ada 3 tingkatan bahasa atau ada 3 bahasa yang biasa digunakan dalam proses pendistribusian data. Lalu selanjutnya ada kedua terkait dengan framework dan tools to manage data pipeline and system. Nah, tentunya terkait dengan framework dan tools untuk memanage data pipeline dan sistem itu kaitannya dengan kita belajar bagaimana yang namanya itu data arsitektur. Data arsitektur pada setiap perusahaan tentunya berbeda-beda. Misal di perusahaan A GCP atau Google Cloud Platform, sedangkan di perusahaan B itu cenderung menggunakan AWS atau Amazon Web Service. Tentunya itu adalah framework atau infrastruktur yang memang sudah berbeda dari awalnya. Itu ada yang salah nggak sih? Ada yang betul nggak sih? Nggak ada. Tentunya semua itu adalah ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan framework dan tools untuk melakukan proses manage data. Jadi kita juga perlu nih kaitannya dengan belajar dengan apa sih data arsitektur, lalu apa sih arsitektur data yang kita bisa gunakan secara ideal. Lalu poin ketiga, di sini ada database and cloud platform. Tentunya yang namanya data itu kita nggak lepas dari storage atau penyimpanan. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Edi, bahwasannya data nih di mana sih sebenarnya? Tim data nih dapat datanya dari mana sih? Nah, tentunya ada yang namanya database, bisa dibilang. Database itu terbagi menjadi 2, ada yang NoSQL, ada yang SQL. Nah, itu peruntukannya berbeda-beda. Biasanya yang digunakan untuk data warehouse itu biasanya NoSQL. Kenapa NoSQL? Karena kita butuh yang namanya optimizing, dan kita juga butuh yang namanya fast reporting untuk proses keperluan data mart. Lalu baru data mart kita masuk ke proses yang namanya SQL. Untuk platformnya itu macam-macam dan bisa dibilang sesuai dengan peruntukan dan ketentuan dari perusahaan yang memilih platform yang digunakan. Lalu kaitannya yang poin keempat itu adalah kita juga perlu paham yang namanya terkait dengan data struktur dan algoritma. Nah, ini poin penting atau fundamental pertama kita memulai perkuliahan di bidang IT, bisa dibilang. Jadi, kuliah itu menyenangkan, bisa dibilang, karena apa? Karena kita belajar untuk membuild up development diri sendiri. Development diri sendiri itu nggak luput dari yang namanya itu sebagai fundamental.
kalau kita udah punya fundamental terkait dengan algoritma, terkait dengan bahasa pemrograman, seperti ceritanya tadi dari Mas Haidar dengan teman-temannya yang memang dia ini bisa dibilang nggak punya nih, basicnya nih udah punya nih, dia udah dapat nih dari perkuliahan, tapi dia ini bisa dibilang modal nekat, berani. Jadi dengan berani itu dan kita punya fundamental, kita bisa mencapai goals yang kita inginkan. Lalu kita juga akan mempelajari terkait dengan solve problem from the cases. Data engineer itu nggak pernah luput dari yang namanya case data atau kebutuhan data. Misal ada sebuah division atau ada sebuah rekan itu yang merequest data. Tentunya merequest data terkait dengan monthly expenditure. Misal monthly expenditure itu biasanya terkait dengan penggajian karyawan, contohnya seperti itu. Jadi, misal ada request dari user tersebut, kita memerlukan yang namanya case. Jadi, case itu kita bisa memberikan sorting terkait dengan data itu dari mana, dari table apa, lalu data tersebut di-join dengan table apa, lalu output yang dibutuhkan seperti apa. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang udah mulai bingung nggak sih terkait dengan qualification point, kok banyak banget untuk menjadi data engineer. Mungkin bisa disampaikan nih, jadi selagi berjalan langsung bisa sanggah aja, bisa ngomong aja, Mas, aku mau tanya dong, aku bingung terkait ini, silahkan. Oke, Mas Noval, penjelasannya sangat lengkap sekali ya. Ini saya izin membacakan pertanyaan dari Mas. Ada Mas Hafiz Hilman Asyari. Maaf Kak Faiz, apa bisa bahasanya dipermudah untuk pemula? Ada beberapa istilah asing ya. Terima kasih seperti itu. Waduh, oke, baik Mas Hafiz. Mungkin kalau misalkan dipermudah terkait dengan data engineer, ini bagian yang mana nih yang Mas Hafiz bingung nih? Mungkin bisa disampaikan nih Mas Hafiz. Oke Mas Hafiz, apakah bisa terhubung? Suaranya bisa on mic dulu mungkin? Halo Mas Hafiz, bisa mendengar suara saya? Apakah tadi habis dari toilet? Oh ya baik. Tadi kan begini, tadi Mas Hafiz menanyakan kan, maaf Kak, apa bisa bahasanya dipermudah untuk pemula? Ada beberapa istilah asing. Nah, kemudian Bapak Noval menanyakan kepada Mas Hafiz, bahasa seperti apa yang sekiranya masih awam atau masih susah ditangkap oleh Mas Hafiz seperti itu? Kayak data processing, terus kayak apa sih? Tadi itu kayak tools management gitu kan, saya masih belum pernah. Oke. Kasus data realnya gitu, jadi agak susah bicara sih. Kayak optimasi gitu-gitu Kak. Itu bukan tingkat lanjut. Itu sih Kak, makasih. Oke, baik-baik. Terima kasih Mas Hafiz. Jadi mungkin kaitannya dengan processing itu adalah data proses Mas Hafiz. Jadi kita bisa dibilang melakukan pengiriman data sampai ke target. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah data processing. Lalu kaitannya dengan manipulating, itu ada proses yang namanya kita bisa menyebutnya penggabungan atau joining. Penggabungan dari source A, dari sumber A dan sumber B. Lalu menghasilkan target table atau data yang dibutuhkan oleh user tersebut. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kebingungan terkait apa yang aku sampaikan, langsung disounding aja, nggak apa-apa. Oke. Mungkin kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Perbedaan nih yang tadi sering disinggung kaitannya dengan data engineer, ML engineer, terus data scientist, data analis, itu perbedaannya dari mana sih untuk hard skill yang harus kita miliki. Data engineer itu tentunya lebih ke arah data pipeline dan database. Data pipeline itu bisa disebut sebagai lajur data atau jalur data, proses end-to-end data. Sedangkan machine learning engineer itu lebih ke arah
bagian modeling, deployment, serta machine learning operation. Jadi lebih ke arah machine engineer. Jadi dia adalah bagian dari masuk ke subs dari tim data sebagai data modeling, bisa disebut demikian. Lalu data scientist. Data scientist itu apa sih? Data scientist itu dia cenderung lebih kuat di bagian machine learning modeling juga, karena dia juga part of modeling, tapi dia tidak berurusan dengan yang namanya proses deployment atau dengan yang namanya machine learning operation. Tapi dia juga membuat yang namanya keperluan statistik serta experimentation. Jadi seorang data scientist itu juga memberikan suggest atau bisa dibilang memberikan sugesti atau masuk dalam kategori solving, itu juga bagian dari data scientist. Lalu berarti perlu keterampilan statistika yang handal ya, Pak? Betul, Mas Hafiz. Jadi perlu yang namanya keterampilan statistika. Karena dalam dunia perkuliahan juga nanti kita akan belajar tuh berkaitan dengan statistika. Jadi jangan bisa dibilang kalau misalkan dosennya menjelaskan terkait dengan statistika, itu pasti akan puyeng tuh awalnya tuh, pasti akan pusing tuh. Pasti akan, wah ini angka-angka, ini angka-angka. Tapi emang itu basically. Dan jujur, aku adalah orang yang tidak kuat dengan statistika, makanya aku beralih ke data engineer. Begitu. Lalu ada data analis di sini. Data analis itu lebih ke arah reporting, business insight, storytelling, serta data visualization. Nah, ini data analis ini quote unquote dia ini lebih bekerja dari sisi bisnis. Jadi kalau buat teman-teman yang ya aku nggak pede nih kalau soal ngoding, ini bisa nih part of data analis. Data analis itu menyediakan reporting dari sisi bisnis serta memberikan storytelling kepada user dalam bentuk data visualization. Jadi outputnya itu adalah grafik bagaimana bisa dibilang masuk ke kategori peningkatan, penurunan dari proses penjualan, lalu ada berapa nih user yang terdaftar, nah itu bagian data analis. Tapi dari sisi data pipeline yang memberikan itu adalah data engineer. Begitu. Mungkin ada pertanyaan nih dari Pak Didi Lesmana. Ya. Baik, Pak Didi. Jadi data engineer itu bisa disebut kerjanya bisa memprediksi tentang penjualan untuk masa depan gimana gitu. Apakah begitu? Ya. Nah, kalau untuk bagian itu lebih cenderung ke data scientist, Pak Didi. Peramal. Data scientist. Oh, itu scientist. Ya, betul. Karena dia yang experimentation, jadi dia yang mensuggest, misalkan dari Tokopedia nih, Mas Didi nih sering beli elektronik. Nah, nanti dari Tokopedia tuh ada informasi hari ini ada diskon elektronik, kan pasti ada notifikasi seperti itu. Nah, itu suggest yang diberikan dari proses yang dilakukan oleh data scientist. Begitu Pak Didi. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Is, mau nanya nih. Silakan, Mas Maulana. Kalau untuk data engineering di bank itu ya, contohnya kayak kasus BSI ya. Iya. Itu masuk di data mana ya? Karena kan apa ngaruh dengan adanya kayak kayak hacker gitu kan di bank BSI, data-data untuk data nasabah gimana, aman nggak tuh ya kayak gitu Pak ya? Kalau untuk data tersebut itu biasanya masuk ke bagian yang lain lagi Pak. Itu ada yang namanya cyber security operation. Jadi di setiap perusahaan tentunya ada bagian cyber security operation. Itu kaitannya dengan ML engineer, masih ada kaitannya karena dia yang bisa dibilang masuk ke kategori proses bridging connection. Jadi sebelum kita masuk ke database itu ada yang namanya connection. Nah, bisa dibilang connection tersebutlah yang tidak secure. Jadi datanya itu bisa diakses oleh hacker tersebut. Begitu. Jadi untuk memitigasi hal tersebut atau untuk bisa dibilang untuk meminimalisir adanya hal tersebut, kita biasanya memberikan akses ke orang-orang atau ke rekan-rekan yang lain, ke teman-teman kerja, itu biasanya dalam bentuk data mart, bukan data warehouse.
Jadi yang bisa diakses oleh hacker itu sebenarnya itu hanya kulitnya saja. Begitu Mas Maulana. Oh iya, iya. Oke, Mas Faiz, makasih. Oke, sama-sama Mas Maulana. Oke, saya lanjut lagi. Lalu bagaimana sih karir path untuk menjadi seorang data engineer? Nah, di sini ada beberapa level atau skenario yang udah aku temuin dari pengalamanku sebelumnya. Tentunya untuk menjadi seorang data engineer, kita bisa mulai menjadi sebagai junior data engineer. Nah, junior data engineer itu bisa didapat dari mana? Kita bisa internship pertama, kita bisa magang. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah kerja, mungkin bisa langsung loncat step-nya menjadi junior data engineer, tapi langsung full time employee atau karyawan tetap di perusahaan. Begitu. Jadi nanti junior data engineer itu biasanya akan belajar tentang basic knowledge of data engineer dan melakukan simple task atau task sederhana atau bisa dibilang pekerjaan sederhana untuk melakukan data collecting dan data loading. Jadi proses pengambilan data, lalu proses penginputan data, proses data joining itu akan dilakukan ketika kalian atau memulai karir sebagai seorang junior data engineer. Lalu yang kedua, itu ada mulai step sebagai senior data engineer. Jadi bisa dibilang ketika kita belajar, kita harus langsung mengimplementasikan. Jadi junior dan data engineer itu masuk dalam path yang sama. Lalu untuk senior data engineer, itu biasanya kita akan melakukan desain dan building data pipeline. Jadi udah masuk ke ranahnya infrastruktur dan arsitektur. Lalu kita juga udah mulai yang namanya work collaboration atau bekerja sama dengan teman-teman yang profesional, bisa dibilang masuk ke kategori profesional team. Jadi di sini state ini di mana kita sudah memulai kolaborasi dengan teman-teman yang memang sama-sama data engineer, tapi levelnya itu bisa dibilang udah mulai profesional team. Jadi kita udah building yang bagian bagaimana kita dapat memberikan data arsitektur yang memang dia ini aman, pertama, secure. Karena kita kaitannya dengan data nasabah, betul seperti kasus BSI. Itu juga kita dari Adira juga kena impact. Impact-nya itu lebih ke arah kerjaan, jadi sering WFO, jadi sering ke kantor. Itulah penyebabnya. Lalu kita akan menjadi lead data engineer. Lead data engineer ini kalian udah tidak memikirkan yang namanya coding, bisa dibilang. Karena di sini tim lead data engineer itu cenderung kita akan meliding atau memberikan task-task kepada teman-teman data engineer, dan kita cenderung lebih ke arah manajemen, manage data engineer dan processing strategi. Jadi di sini kita udah di fase lead data engineer, itu kita udah nggak dalam fase coding, kita udah nggak dalam fase implementing lagi, kita lebih ke arah pembagian atau prosedural processing strategi. Jadi kita akan memberikan pemikiran, sumbangsih pemikiran terkait dengan proses data engineer. Lalu yang terakhir itu ada data engineer manager. Jadi selain kita menjadi seorang data engineer, di next step kita akan mulai melit multiple teams of data engineer, misalkan ada data scientist, data analyst, itu memang udah levelnya itu di bawah manager. Lalu kita akan melakukan coordinate dengan beberapa different project dan beberapa different domain. Jadi kita emang udah sering nih melakukan yang namanya work collaborate, tapi udah across nih, kita udah lebih keluar dari seorang data engineer, tapi kita lebih ke arah menyatukan yang namanya tuh IT team, begitu. Mungkin terkait dengan karir path sebelum kita membahas karir, nah dari Mbak Putri nih, raise hand, ada pertanyaan. Silahkan. Iya Pak, izin bertanya, untuk yang data engineer sama data engineer arsitek ini tasknya itu beda atau sama gitu ya? Data engineer dan data arsitek itu teksnya itu akan berbeda. Kenapa?
Karena data engineer itu cenderung mengkolek data atau mengambil data, sedangkan data arsitektur itu cenderung membuat flowchart atau bisa dibilang membuat flow proses dari data tersebut. Apakah menjawab, Mbak Putri? Ya, berarti kalau data engineer nggak sampai untuk disuruh buat arsitek datanya ya? Betul, tidak sampai situ. Ya, menjawab. Makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya dari Mas Hafiz, silakan Mas Hafiz. Untuk berkarir di data engineer itu portofolio atau project-projectnya apa ya, kayak portofolio gitu Kak? Oke, kalau untuk Berupa portofolio, bentuk apa? kalau untuk portofolio itu biasanya kita menggunakan yang namanya GitHub. Jadi kita bisa upload project kita. Misal dari Mas Hafiz nih punya data sampel. Data sampel misalkan berapa sih orang yang terkena COVID itu di wilayahnya Mas Hafiz. Nah, data tersebut Mas Hafiz proses nih dengan menggunakan Pandas. Udah pernah dengar Pandas, Mas Hafiz? Dari Sudah, Python. cuman belum pernah nyoba. Nah, misalkan Mas Hafiz proses data tersebut dengan menggunakan Pandas. Nah, dari data tersebut nih Mas Hafiz menyimpulkan bahwasannya ternyata di daerahnya Mas Hafiz itu paling banyak yang terkena COVID itu rentang usia 19 sampai 25 tahun. Nah, itu udah bisa masuk tuh sebagai portofolio karena Mas Hafiz udah dapat melakukan data processing di situ. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama Mas Hafiz. Nanti feel free ya kalau mau kontak, kalau bingung terkait hal tersebut ya. Boleh Kak, boleh. Oke. Oke nih, kita akan lanjut ke bagian salary. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi nih dari teman-teman semua. Jadi, leveling salary untuk menjadi seorang data engineer itu kalau di Indonesia sendiri ini aku mengambil rate atau mengambil riset itu dari teman-teman sekalian, dari teman-teman yang ya yang aku temuin sih di kantor atau dari kampus juga ada, dari teman-teman yang berkarir di bidang data engineer. Jadi memang riset ini aku menyampaikan ini di domisili Jakarta lah bisa dibilang. Ini untuk data engineer itu memiliki nilai rata-rata salary itu yang berbeda. Itu terkait dengan dari di mana dia bekerja, terus karir levelnya seperti apa, cara negotiation-nya bagaimana. Biasanya untuk level data engineer junior level itu around atau sekitar 5,5 sampai 7 juta per bulan. Itu untuk junior level. Lalu ketika kita udah mencapai mid level itu bisa dibilang pengalaman sekitar 3 tahun sampai 5 tahun itu udah mencapai mid level. Itu mid level sekitar 7,5 sampai 10 per bulan. Untuk data engineer mid to senior level itu biasanya pengalaman kerjanya itu di atas 5 tahun, 5 sampai 7 tahun, itu sekitar 10,5 sampai 15. Lalu untuk senior level yang pengalaman di bidang data engineer-nya itu bisa mencapai 7 tahun ke atas, itu kita bisa mendapatkan net salary, ini net salary bukan gross salary, itu sekitar 15,5 sampai 25. Ini mungkin Mas Haidar terkait dengan pertanyaan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Noval. Mungkin nanti tadi yang bertanya japri saya, yang nggak mau disebutkan namanya. Nah, inilah jawabannya ya, teman-teman ya. Bisa di screenshot nanti. Kalau misalkan ternyata besok Pak di dunia kerja, oh Pak, kok saya nggak kayak yang disebutkan Pak Noval. Ya ini mungkin malah bisa jadi lebih banyak, siapa tahu ya teman-teman. Betul, betul. Lebih tahu. Ini kan gambaran umumnya. Setiap perusahaan itu memiliki value yang berbeda-beda. Nanti bisa teman-teman kembangkan, bisa teman-teman buktikan sendiri saat teman-teman itu sudah terjun di dunia kerja. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, nah di sini mungkin aku akan lanjut dulu kaitannya dengan kita nih butuh apa aja sih untuk menjadi seorang data engineer. Tentunya selain dengan fundamental dari dunia perkuliahan, kita juga perlu nih yang namanya online course.
Nah, online course ini banyak banget nih. Banyak banget dalam artian kita bisa ngambil dari data engineering program dari Nano Degree misalkan, lalu data engineer dari data camp. Lalu kita juga bisa ngambil data engineering dari Google Cloud Platform sendiri. Lalu kita bisa ngambil data engineering certification by IBM. Tentunya dari 4 course yang aku tunjukin di sini itu dapat meningkatkan value kalian dalam artian ketika kalian melamar kerja dengan pengalaman 2 tahun misalkan sebagai data engineer, tapi kalian memiliki certification data engineering nih dari data camp, itu sudah diakui untuk bidang data dari data camp. Itu tentunya menambah rate value kalian yang misalkan ketika pengalaman 2 tahun itu rate-nya 7,5 sampai 10, tapi kalian punya sertifikasi ini, nah kalian bisa dapat tuh di angka 12 sampai 15. Tentunya sertifikasi dari online course ini juga penting dalam artian untuk meningkatkan value, begitu. Lalu kita akan di sisi Q&A. Silahkan Mas Haidar terkait dengan Q&A nih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, baik Mas Noval, ini pukul sudah menunjukkan jam 11.20. Kita diberikan waktu hingga 11.30. Mungkin ada teman-teman satu pertanyaan lagi teman-teman, atau mungkin ada yang menyampaikan kesan dan pesan untuk hari ini, nggak harus pertanyaan, nggak apa-apa. Misalkan, kesannya kita hari ini seperti apa sih mengikuti acara pada hari ini, PSU ini? Seperti itu. Ada yang menyampaikan? Silakan, teman-teman. Aduh. Oke, ini ada nih. Dari Mas Zikri Firmansyah ya. Oke, silakan Mas Zikri. Apa kepencet ya? Iya, Bang. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua dan sudah jelas, saya mungkin menanyakan satu pertanyaan aja untuk closing statement aja ya. Ada satu pertanyaan mungkin dari beberapa materi yang disampaikan tadi Mas Noval dan pertanyaan semua dari teman-teman, saya sedikit menyimpulkan mengenai ada satu pertanyaan untuk disampaikan ke Mas Noval, nanti mungkin Mas Noval bisa menyampaikan ke teman-teman untuk sebagai pencerahan teman-teman ke depannya, seperti itu. Oke, pertanyaan apa tadi ya? Oke, mungkin seperti ini. Sekarang, Mas Noval ya, mungkin sekarang itu kan sudah banyak sekali tools artificial intelligence atau AI. Anggaplah yang sedang booming sekarang menggunakan ChatGPT. Dengan kita membuat contohnya lah, membuat login page sederhana HTML, CSS, PHP dan lain-lain, di situ sudah bisa dan ada programnya, sudah kita menuliskan apa, sudah muncul. Nah, sedangkan salah satu, nah ini saya bilang salah satu ya, saya katakan salah satu, yang mengembangkan atau mendevelop AI atau artificial intelligence itu adalah seorang data engineer. Kemudian ada beberapa pekerjaan ke depannya yang akan digeser oleh AI. Sedangkan AI yang menciptakan salah satunya adalah data engineer. Nah, apakah peran teman-teman data engineer juga akan digantikan oleh AI? Seperti itu, Mas Noval. Mungkin sedikit saja. The closing statement. Baik. Kalau untuk peran data engineer, apakah akan digantikan oleh AI? Tentunya tidak. Kenapa aku bilang tidak? Karena kalau misalkan kita mengetikkan konteks atau kita mengetikkan pertanyaan ke ChatGPT kaitannya dengan data engineer, misalkan bagaimana cara memproses data dari SQL ke misalkan ke Pandas, misalkan bagaimana cara memprosesnya, itu dia hanya memberikan template. Itu karena tapi kita harus mengeksplornya lagi terkait dengan kebutuhan kita. Jadi tentunya dari AI itu masih belum menjawab secara spesifik. Begitu, Mas Haidar. Jadi tidak perlu takut untuk bidang data, itu kalian tidak akan tergantikan as a human. Jadi kita harus tetap memproses data tersebut dengan orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Noval dan teman-teman ITTS Tangsel pada siang hari ini. Yang dari pagi sudah baca mimak. Oh nih, mohon maaf, ada satu lagi Mbak Putri. Mungkin ini angkat apa nih? Tepuk tangan nih, mau bertanya? Mungkin? Enggak. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum menutup kan
aku juga sempat disampaikan itu ada pertanyaan, Mas Haidar. Ada pertanyaan untuk keperluan absensi. Nah, untuk pertanyaan di sini aku akan memberikan door prize nih buat teman-teman yang bisa menjawab 2 orang. Aku pilih secara 2 orang. Mohon dipandu ya Mas Haidar. Aku pilih 2 baik. orang. Itu hadiahnya itu free Udemy course bagi mahasiswa yang ingin mulai sebagai data engineer. Jadi nanti aku akan kasih, kalian bisa bikin akunnya, aku kasih link kelasnya, nanti kalian bisa check out, lalu kirim proses pembayarannya ke aku, nanti aku yang akan bayar untuk course tersebut. Begitu. Jadi pertanyaannya nih, apa sih yang menjadi peran penting data engineer di dalam data proses? Lalu bagaimana sih keinginan kalian, apa sih yang bisa dibilang pemantik kalian untuk menjadi seorang data engineer? Mungkin silahkan nih dijawab. Oke, itu pertanyaan saya kirim di kolom chat ya, kalau misalkan teman mau memahami lagi, mau membaca lagi, biar Mas Novel tidak mengulangi lagi. Tuh, sudah saya tulis di kolom komentar. Ayo teman-teman, 2 orang. Kesempatan tidak datang 2 kali. Apalagi door prize-nya ini ke U Academy. U Academy namanya, Mas? Ya, U Ya, Academy. betul. Oke. Ayo, siapa? Ini pertanyaan mudah. Nggak mudah deh kalau untuk saya, susah ini pertanyaannya. Oke, teman-teman. Ada yang menjawab? 2 orang, ITTS Tangsel. Oke, Mas Edi Kartono pertama. Langsung disebutkan jawabannya, dan oke, kemudian oleh Mas Hafiz. Yang pertama tadi yang mengangkat tangan adalah Mas Edi Kartono. Oke, silakan Mas Edi Kartono, silakan dijawab. Baik, jadi terkait dengan peran seorang data engineer itu, dia lebih kepada pengumpulan data, kemudian pembersihan data yang tadi disebutkan adalah cleansing ya, kemudian mengelola infrastruktur, lalu bisa saja dia berkolaborasi dengan divisi-divisi lain. Itu aja sih. Oke, ada lagi Mas Edi, mungkin ada tambahan lagi mungkin? 3, 2, 1 cukup, oke. Oke, Mas. Oke, silakan. Pertanyaan rileks aja, Mas. Oke, sekarang Mas Hafiz, silakan kami persilakan. Oke, saya akan menjawabnya tapi nggak begitu bahasa teknis-teknis gitu ya, Kak. Bisa kan? Iya, boleh, silakan Mas Hafiz. Jadi misalnya perusahaan Google Maps, nah dia butuh data-data misalnya di daerah Jakarta ini masyarakatnya kalau waktu siang hari macet di jam berapa, terus jadi kalau untuk meramal itu kan harus menyediain di data, nah tabel-tabel datanya dikumpulin data, bisa hari Senin pagi nata jam 6 itu macet di daerah sini, terus besoknya nata nggak macet gitu-gitu kan, data proses. Terus juga tools-toolsnya itu nanti berupa kumpulan data yang dimana dikumpulin. Betul. Juga setelah dikumpulin tuh kan data processing buat diproses datanya, jadi kayak diurutin gitu, kayak lebih teratur gitu lah datanya, karena bakal dipakai ke divisi lain, entah itu data analis yang untuk menganalisa, bahkan nanti akan dilempar ke data scientist kayak meramal dukun gitu, kayak kalau di dalam marketplace itu gimana cara Shopee itu bisa memprediksi apa yang disukai oleh konsumen dan berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah dibeli dan berdasarkan hasil pencarian gitu kan. Jadi kalau
kan kita kan sebagai manusia kan kita pengen aplikasi itu sesuai dengan preferensi kita sendiri gitu sih. Betul, betul. Juga sama bagaimana keinginan kalian untuk sebagai data engineer. Keinginan saya sih pengen coba dulu yang belajar karena penasaran juga sih ini proses dan hal-hal teknisnya seperti apa gitu, jadi kayak bisa dicobain. Gitu kan. Baik, terima kasih Mas Hafiz dan Pak Edi atas jawabannya. Keduanya tepat, betul sekali. Bagaimana seorang data engineer itu memang memiliki peran penting dalam proses collecting, cleansing untuk keperluan data scientist, data analis, untuk memberikan kasarannya dalam bentuk ramalan terkait dengan suggest apa yang sering kita lakukan. Baik, nanti Mas Edi dan Mas Hafiz itu bisa kontak ke adminnya ITTS, sampaikan apakah kalian udah membuat akun di Udemy course atau belum. Nanti kan dari Udemy itu aku akan bagiin kelas beginner, nanti sampaikan aja akunnya yang udah dibuat, lalu aku nanti kirimin link yang harus di check out lah, bisa dibilang. Nanti untuk pembayarannya akan aku berikan, begitu. Oke, kembali ke Mas Haidar. Oke, baik. Selamat ya buat Mas Hafiz dan Mas Edi yang sudah berhasil mendapatkan giveaway pada pagi hari, siang pada hari terima ini. kasih. Oke, itu giveaway-nya mahal gitu. Jadi itu mahal. Nanti teman-teman bisa lihat berapa. Oke, ini karena ini udah pukul jam 11.31, teman-teman sebagai penutup ya, saya dan Mas Noval salut dengan semangat teman-teman ITTS Tangsel semuanya. Kami ucapkan sebesar-besarnya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga dilancarkan studinya untuk teman-teman di ITTS Tangsel. Semoga dengan adanya pertemuan hari ini tentang data engineer, kita bisa saling belajar. Saya dan Mas Noval belajar dari teman-teman sekalian, dan teman-teman juga dapat materi dari Mas Noval. Oke, akhir kata saya dan Mas Noval mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya kembalikan ke MC Mbak Zidni. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seru banget ya. Terima kasih buat Mas Taufal sama Mas Haidar. Hari ini cukup seru dan benar-benar menegangkan. Kali aja nanti minta jadi data engineer juga ya. Doakan. Oke, mungkin kita foto bersama dulu ya Mbak Zidni ya. Oke, boleh on cam semuanya buat foto. Nggak apa-apa, minta karena belum mandi, takut. Oke, kita akan boleh teman-teman nanti minta foto screenshot, oke? Mas Maulana, Mas Ahmad Fuad Zainuddin, yuk teman-teman bisa on cam. Oke, yuk. Oke, biar lebih semangat jempolnya kita nggak semua gini ya teman-teman ya. Yuk, semangat yuk. Oke, mungkin di screenshot ya Mbak Zidni ya, bisa dibantu screenshot ya. Siap. Mas Willy bekerja, oke, nggak apa-apa. Siap. 1, 2, 3. Lagi. Ini aku screenshot scroll ya, karena ada beberapa bagian. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa, Mas Berkah. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat absensi, dan untuk pertanyaannya yang tadi boleh dijawab kembali di absensi. Buat teman-teman yang tadi udah dapat giveaway, boleh langsung kontak Mintek lewat WhatsApp Helpdesk. Terus jangan lupa untuk ikuti pendidikan super unggul sampai selesai karena ada penilaian dari pendidikan super unggul sendiri. Jangan lupa juga untuk tetap semangat dan jaga kesehatan, selalu bahagia. Kalian pasti bisa, dan mungkin ini jalan kalian untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Akhir kata dari Mintek, kali aja nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan lewat WhatsApp. Oke, akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman ITTS. Luar biasa. Terima kasih Mas Haidar, Mas Noval. Oke, terima kasih Mas Haidar, kembali. Mas Noval. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.